Saya Nida Mahanuputri yang anim akhir 174 dari kelas 4I. Hukum ekonomi syariah akan menjelaskan terkait sistem ekonomi. Yang pertama ialah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya. Ia memiliki hak mutlak terhadap apa yang ia usahakan dan ia merupakan pemilik satu-satunya. Ia juga memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Yang selanjutnya ialah ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama ialah kebebasan memiliki harta secara perseorangan. Kedua, persaingan bebas. Ketiga, kebebasan penuh. Keempat, mementingkan diri sendiri. Kelima, harga sebagai penentu. Dan yang terakhir ialah minimum campur tangan pemerintah. Yang selanjutnya ialah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk perlawanan terhadap perekonomian kapitalis yang dituding tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi. Jika sistem ekonomi kapitalis secara konsisten memberikan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, maka dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai kekuasaan yang besar untuk membentuk roda perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya ialah ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama ialah mengatur semua sumber daya produksi dan pihak perorangan ataupun swasta tidak mempunyai hak resmi serta kebebasan dalam memiliki sumber daya yang ada. Yang selanjutnya ialah kesamaan status sosial antar golongan miskin dan kaya, yaitu sama-sama berhak untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Selanjutnya ialah pemerintah merupakan salah satu pihak yang berkuasa dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan terkait perekonomian. Selanjutnya ialah tidak adanya persaingan bebas membuat keberadaan usaha kecil di negara tersebut semakin berkembang. Selanjutnya ialah pemerintah adalah kekuatan pendorong dalam mengambil keputusan terhadap semua kegiatan ekonomi. Terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dan yang terakhir ialah jumlah produksi mengalami penurunan karena itu semua berkaitan dengan kemampuan produksi dan juga kebutuhan pasar. Yang terakhir ialah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ialah campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan dihasilkan, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta atau masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Selanjutnya ialah ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama ialah sistem ekonomi campuran dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta. Yang kedua ialah transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campur tangan dari pemerintah. Yang ketiga ialah ada persaingan serta masih ada kontrol dari pemerintah. Yang keempat ialah lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan golongan. Yang kelima, adanya kebebasan berusaha sehingga dapat mendorong kreativitas individu sesuai dengan kemampuannya. Keenam, sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Ketujuh, pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi. Kedelapan, swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kesembilan, hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Dan yang ke-10 ialah jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.